Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari tim Capstone Design Project akan mempresentasikan tentang penerapan sistem jaminan halal pengolahan nanas menjadi selai nanas goreng pada agroindustri di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, dengan dosen pengampu Ibu Yarnisa, STP MSI. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Hevistal Alkit Octavia Borusianturi, dengan NIM D1C1 21035. Saya Mutiara dengan NIM D1C1 21031. Saya Wahyunda Sapitri dengan NIM D1C1 21001. Saya Rosliana Putri Hasibuan dengan NIM D1C1 21022. Saya Irfananus Purba dengan NIM D1C1 21024. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini kita masuk ke latar belakang. Permintaan dunia akan produk halal pada dasarnya akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan populasi global umat muslim di dunia. Bagi masyarakat muslim, kehalalan merupakan titik krusial pada produk pangan atau jasa yang akan digunakan. Status halal pada makanan merupakan simbol keamanan pangan secara global. Saat ini, kriteria keamanan pangan telah menjadi kriteria yang dipersyaratkan di dalam pengurusan sertifikasi halal BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Berdasarkan panduan umum sistem jaminan halal LPPOM UI, bahwasanya setiap produsen harus memenuhi kebutuhan dan hak konsumen, termasuk konsumen muslim. Memproduksi produk halal adalah kegiatan dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen muslim di Indonesia untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal MUI. Baiklah, di sini kita masuk pengertian halal. Halal secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna diperoleh, membebaskan, memecahkan, dan membubarkan. Halal adalah segala sesuatu meliputi makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan agama Islam diperoleh untuk dikonsumsi. Makanan di sini termasuk tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan-hewan, baik hewan darat maupun laut yang dapat dimakan. Sementara minuman halal adalah segala sesuatu yang dapat diminum kecuali minuman yang dapat memabukkan. Next. Fatwa halal. Sebagai negara penduduk mayoritas beragama Islam, nilai-nilai ajaran Islam dapat dikatakan telah melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam aspek sosial kemasyarakatan maupun sosial politik. Sehingga segala aktivitas masyarakat harus selalu mendapatkan tuntutan serta bimbingan dalam bidang keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian fatwa keputusan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penetapan produk halal menyebutkan bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang dikonsumsi dan dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya. Produk penilaian berdasarkan rapat Komisi Fatwa bersama LPPOM MUI, maka Komisi Fatwa dipandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat. Next. Masuk ke halal, sertifikasi halal dan sistem jaminan halal. Hak setiap konsumen salah satunya adalah untuk mendapatkan informasi
yang benar, jujur, jelas, dan mengkonsumsi makanan. Dalam mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan memakai kosmetika. Hak tersebut diberikan karena secara ekonomis konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen dalam mengkonsumsi produk sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Sistem jaminan halal (SJH) adalah sistem yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam meliputi kehalalan, etika dalam usaha, manajemen, dan berkaitan dengan prosedur mengenai pengolahan bahan makanan yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. SJH dibentuk untuk memastikan suatu perusahaan membuat suatu regulasi dan melakukan audit internal pada bahan, proses dalam suatu aktivitas produksi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutiara. Selanjutnya, ketentuan tentang sistem jaminan halal akan dipresentasikan oleh Saudari Wahyu Indah Sapitri. Kepada Saudari Wahyu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah ketentuan sistem jaminan halal. Terdapat 13 ketentuan dalam sistem jaminan halal yang diatur oleh LPPOM MUI. Yang pertama, ada ketetapan kebijakan halal dilakukan oleh perusahaan dan mensosialisasikan kebijakan halal tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan, stakeholder, meliputi auditor halal internal, LPPOM MUI, Komisi Fatwa MUI. Yang kedua, perusahaan membentuk manajemen khusus yang bertugas untuk memeriksa kehalalan pada kegiatan produksi berdasarkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Yang ketiga, perusahaan memberikan pelatihan dan edukasi mengenai kehalalan kepada setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas kritis, mulai dari supplier, bagian yang memformulasi bahan, hingga bagian distribusi, baik pelatihan internal yang dilakukan minimal setahun sekali maupun pelatihan eksternal yang dilaksanakan minimal 2 tahun sekali. Pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan prosedur tertulis. Yang keempat, bahan yang terkandung dalam suatu produk dalam proses sertifikasi harus terbebas dari bahan-bahan yang dikategorikan tidak halal dan najis. Perusahaan harus melengkapi dan memperbarui dokumen-dokumen pendukung seperti spesifikasi dan masa berlaku sertifikasi halal. Yang kelima, karakteristik sensori produk meliputi bau dan rasa tidak boleh memiliki kecenderungan kepada produk tidak halal. Penamaan produk tidak boleh mengarah kepada sesuatu yang telah dinyatakan tidak halal berdasarkan fatwa MUI. Produk eceran dengan merek yang sama harus didaftarkan untuk disertifikasi. Yang keenam, kegiatan industri pengolahan harus dapat terhindar dari kontaminasi silang antara produk yang didaftarkan untuk sertifikasi halal dengan produk yang terdapat bahan tidak halal. Yang ketujuh, peralatan penyajian dan dapur yang digunakan pada bisnis restoran atau catering hanya dikhususkan bagi produk yang halal. Kedelapan, lokasi rumah potong hewan, RPH harus terhindar dari unsur-unsur tidak halal seperti peternakan babi. Peralatan yang digunakan pada kegiatan pemotongan hewan harus memenuhi persyaratan dan hanya digunakan untuk memotong daging hewan yang halal. Yang kesembilan, membuat prosedur aktivitas kritis pada kegiatan seleksi bahan, pembelian bahan, pemeriksaan bahan, penyimpanan dan penanganan produk, formulasi produk, pencucian fasilitas produksi, aturan pengunjung, penentuan menu, serta proses penyembelihan dan pemisahan hewan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan. Kesepuluh, perusahaan harus dapat menjamin kemampuan telusuri pada produk, bahwa bahan yang digunakan telah memenuhi kriteria dan telah disetujui oleh LPPOM MUI, dan diproduksi dengan fasilitas yang terbebas dari unsur-unsur tidak halal. Kesebelas, perusahaan harus melakukan penanganan apabila terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria. Kedua belas, membuat prosedur tertulis mengenai audit internal. Audit internal dilaksanakan secara terjadwal, dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan netral, tidak berpihak kepada pihak yang diaudit, kemudian melaporkan hasil audit kepada LPPOM MUI secara berkala setiap 6 bulan sekali. Ke-13, pelaksanaan SJH harus berjalan secara efektif. Untuk memastikannya, perusahaan harus melakukan kaji ulang terhadap tim manajemen minimal 1 kali dalam setahun. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan penyusunan dan penerapan sistem jaminan halal adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wahyu Indah Sapitri. Selanjutnya tentang hubungan
Sistem jaminan halal dengan Project Capstone Design Project itu akan dipresentasikan oleh Saudari Rusliana Putri Hasibuan kepada Rusliana Putri Hasibuan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja masuk ke hubungan sistem jaminan halal dengan Capstone Design Project. Hubungan sistem jaminan halal dengan kegiatan Capstone Design Project adalah sistem jaminan halal dapat digunakan sertifikat halal sebagai bukti pelaku UMKM untuk memastikan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan UMKM dijamin kehalalannya. Dengan adanya sertifikat halal, pelaku UMKM dapat memperluas pasar, memenuhi tuntutan konsumen muslim, dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan ialah buah nanas, tepung terigu, gula, garam, air, mentega, vanili, dan minyak goreng. Sedangkan untuk alat yang digunakan dalam pembuatan selai nanas adalah kompor gas, tabung gas, wajan, pengaduk, sendok, baskom, blender, mesin penggiling, mixer, timbangan, dan pisau. Selanjutnya masuk ke diagram alir. Bahan baku yang digunakan yaitu buah nanas segar. Tahap pertama dalam pembuatan selai nanas goreng yaitu pengupasan. Pengupasan dilakukan dengan menggunakan pisau. Buah nanas dikupas dan dibuang mata buahnya. Kemudian nanas dimasukkan ke dalam baskom untuk dibersihkan dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian masuk ke dalam tahap penggilingan. Nanas yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan selanjutnya dipotong-potong sesuai dengan kapasitas mesin penggiling. Nanas digiling sampai nanas menjadi halus. Pembuatan selai. Nanas yang sudah halus dimasukkan ke dalam kuali besar untuk dimasak hingga kadar air masam nanasnya berkurang kurang lebih 30 menit lalu tiriskan. Setelah itu, nanas dimasak kembali dengan dicampurkan gula pasir dengan api sedang dan diaduk terus-menerus sampai matang merata kurang lebih 4 jam. Setelah matang, matikan api dan diamkan terlebih dahulu, lalu cetak adonan nanas yang telah mengental ke dalam loyang. Dibungkus dengan plastik dan dijemur. Kemudian masuk ke dalam tahap penjemuran. Selai dijemur selama kurang lebih 3 hari tergantung dengan cuaca. Setelah kering, dipotong kotak-kotak sedikit memanjang. Selai yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam ember penyimpanan dan ditutup agar terjaga suhu selai sehingga tahan lama. Kemudian tahap penggorengan. Campurkan bahan-bahan pendukung untuk membuat adonan seperti tepung terigu, mentega, garam secukupnya, vanili 2 sendok, lalu mixer. Celupkan selai nanas ke dalam adonan satu persatu dan goreng dalam minyak goreng dengan api sedang untuk penggorengan pertama. Setelah matang, angkat selai nanas goreng kemudian ditiriskan dan dilanjutkan penggorengan tahap kedua dengan api kecil selama kurang lebih 30 menit. Kemudian tahap penirisan. Selai nanas goreng yang telah ditiriskan dibiarkan selama beberapa menit sampai minyak yang ada di produk benar-benar kering. Kemudian dipindahkan ke baskom bersih. Selanjutnya tahap pengemasan. Ada beberapa kemasan selai nanas goreng beda ukuran yaitu kemasan plastik ukuran 500 gram, kemasan plastik ukuran 250 gram, kemasan plastik ukuran 100 gram. Timbang sesuai dengan neto kemasan, kemudian tutup lalu beri label merek, sehingga menghasilkan produk selai nanas goreng yang sudah bisa untuk dikonsumsi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rosliana Putri Hasibuan. Selanjutnya tentang hasil pembahasan akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Yanus Purba. Kepada Saudara Irfan, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu sejarah singkat agroindustri Yusra. Agroindustri Yusra mulai berjalan sejak tahun 1996 yang didirikan oleh Ibu Siti Hajar. Lokasi agroindustri Yusra terletak di Jalan Syekh Mu Said 2 RT 04, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Bermodalkan awal sebesar 2 juta, agroindustri Yusra memulai membuat olahan buah nanas menjadi selai nanas dan selanjutnya dikembangkan menjadi selai nanas goreng. Pemilik usaha melakukan percobaan membuat selai nanas goreng selama 1 tahun untuk mengamati kelayakan produk, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen. Pertama kali selai nanas goreng dijual pada saat acara MTQ di Jambi dan banyak peminatnya. Kemudian agroindustri Yusra dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muara Jambi dan Bank Indonesia.
Selanjutnya itu laporan hasil audit. Bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan auditing oleh tim auditor LPPOM MUI pada Home Industri Yusra dengan produk selai nanas goreng yang beralamat di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Dalam proses pemeriksaan dan pengkajian bahan sebuah produk, auditor memerlukan kompetensi yang cukup dalam alur produksi. Di tahap ini, auditor harus memastikan semua bahan baku termasuk ke dalam kategori halal. Produk yang dibuat dengan bahan baku halal 100% tidak menjamin hasil akhirnya juga akan halal. Dalam prosesnya bisa terjadi sesuatu yang membuat hasil akhir produk menjadi tidak halal. Pada Home Industri Yusra, tidak ada temuan yang dapat ketetapan baru atau perpanjangan atau pengembangan meragukan kehalalan dari bahan yang digunakan karena berasal dari bahan alami dan bahannya sudah bersertifikat halal. Selanjutnya itu kriteria sistem jaminan halal berdasarkan fasilitas. Yang pertama itu ada kebijakan halal, keterangannya tidak ada kelemahan. Yang kedua itu ada tim manajemen halal, keterangannya tidak ada kendala karena sudah memenuhi syarat. Yang ketiga itu pelatihan dan edukasi, keterangannya tidak ada kelemahan karena sang pemilik sudah mengikuti pelatihan sistem jaminan halal. Yang keempat itu bahan, tidak ada kelemahan dikarenakan bahan yang digunakan memenuhi syarat MUI. Yang kelima itu produk. Yang kelima itu produk ada kelemahan karena produk masih dalam proses pengajuan sertifikat halal. Yang keenam itu fasilitas produksi tidak ada kelemahan. Yang ketujuh itu prosedur tertulis untuk aktivitas kritis tidak ada kelemahan. Yang kedelapan itu kemampuan telusur tidak ada kelemahan. Yang kesembilan itu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria tidak ada kelemahan karena produk memenuhi kriteria. Yang kesepuluh itu audit internal tidak ada kelemahan. Yang ke-11 kajian ulang manajemen, yang ke-12 manual SJH, yang ke-13 yaitu HCP audit juga tidak ada kelemahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Irfan. Di sini terdapat kesimpulan bahwasanya sertifikasi halal kini menjadi bentuk kepatuhan pelaku usaha atau perusahaan terhadap regulasi jaminan produk halal yang berlaku. Di samping itu, adanya sertifikat halal dapat memberikan nilai tambah bagi produk. Hal ini karena setiap perusahaan yang telah bersertifikat halal wajib mengimplementasi sistem jaminan halal atau SJH atau yang saat ini dikenal dengan sistem jaminan produk halal atau yang disebut SJPH. Terdapat saran yaitu agar tetap mempertahankan komitmen produksi produk halal. Sekian presentasi dari tim Capstone Design Project. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.